Enggak, karena musik pop itu kita launching 2014 awal, pertengahan lah Mei. Terus tim Filosofi Kopi ini datang di akhir 2014. Cuman yang buat kita kawin adalah pertama timnya mereka itu kita udah kenal lama. Sutradara Filosofi Kopi ini Angga Dwi Sasongko itu pernah ngerjain video klipnya Malik juga. Terus Glenn Fredly itu produser musiknya. Jadi dari filosofinya, ideologinya itu udah sama gitu. Dan mereka datang dengan langsung nunjuk kita pengen lagu Semesta untuk jadi film Filosofi Kopi sebagai soundtracknya gitu. Jadi kita pikir pas banget karena dari sisi ceritanya pun sangat relate, dan selanjutnya itu emang single ini bakal jadi single ketiganya Malik and the Essentials. Jadi selaras gitu ya jalannya. Ya. Perasaannya waktu itu gimana pas tahu wah jadi soundtrack nih lagu kita yang Semesta? Itu seneng ya, karena kita terakhir soundtrack film itu tahun 2008 kalau nggak salah. Dan ini dari sisi film kita lihat, apalagi filmnya cocok banget. Liriknya di album musik pop ini kan lumayan lirikus banget gitu ya. Penyair banget. Jadi mungkin untuk menerjemahkannya perlu visual yang lebih dalam lagi, which is di film itu mungkin bisa lebih berasa. Yang sudah diwakilkan di film Filosofi Kopi ya. itu. Kayaknya bisa. Kayaknya bisa. Karena ya alasan itu juga kenapa lagu Semesta kita taruh di lagu pertama gitu ya. Dan emang rangkuman dari inti cerita dari musik pop ini tentang kehidupan, perputaran kehidupan. Itu juga hal yang sedang kita rasain, kita lagi pikirin di umur-umur kita yang beranjak beranjak makin kepala banyak kepalanya. Jadi ini ada mungkin album paling gak dibuat-buat sebenarnya, paling natural nge-flow aja gitu ya. Mungkin orang dengernya ini kok Malik agak berubah ya, agak tema-temanya agak beda dari sebelumnya. Tapi karena ini spontan, jadi tema dari lagu Semesta ini bisa menggambarkan isi album dan Malik sekarang ini. Waktu kita mau bilang itu, kita mau bilang gini, maksudnya setiap orang itu udah punya ketentuannya masing-masing ya, udah punya takdirnya masing-masing. Jadi sebetulnya kita nggak akan tahu kapan itu akan datang, tapi hari itu pasti ada. Hari lo bakal lahir, lo nggak tahu tanggal berapa sebetulnya. Lo bakal ketemu mungkin jodoh lo, mungkin siapa gitu yang berpengaruh di kehidupan lo tuh, lo juga nggak tahu kapan, tapi hari itu pasti ada gitu. Itu yang kita sebetulnya pengen bilang gitu. Dan semua bagian dari kehidupan ya kita pasti suatu saat akan menemukan itu gitu. Kayak lo ya mungkin lo hari ini senang, besok mungkin lo sedih, tapi itu semua pasti terjadi. Itu yang kita mau. Gue kayaknya Aku enggak silakan lo yang lain. Ya mungkin Indah ya. Karena dia wanita dan dunianya sekarang sudah rumah tangga ibu-ibu. Jadi lo harus mengikuti ya. lo harus mengikuti apa yang terjadi di sekeliling ya. Kayaknya maksudnya ya tapi sebetulnya semuanya sih yang ngikutin gitu ya. Kita berusaha karena kita pengen apapun yang kita sampein, apapun yang kita keluarin gitu ya, itu masih relate sama semua yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Jadi kayak misalnya misalnya gue umurnya mungkin 25 gitu ya. Misalnya lo nih kalau misalnya lo ya gue masih relate lah sama yang 18 tahun gitu. Jadi kita harus pengen tahu apa yang pop sekarang ini. Kalau gue ngerasanya tiap denger lagu Untitled itu kayak ini apa yang ngebuat orang suka lagu ini gitu kan? Karena bukan karena menurut kita nggak enak lagu, bukan, tapi ini
ini sebenarnya mirip Himalaya. Waktu bikin lagu ini kita tanpa beban, ngerekam aja gitaran, habis itu langsung masukin. Kita nggak nyangka ini bakal jadi lagu yang bisa dibilang merubah jalannya Malik gitu ya, dengan satu hal yang effortless tadi gitu. Jadi gue kalau denger lagu itu cuman apa ya, kayak mikir-mikir gue bisa lagi nggak ya bikin lagu begini-begini yang kayak gitu-gitu. kayak sampai saat ini sih kalau salah album ke-6 belum ada lagi lagu kayak gitu, karena kayaknya sih belum bisa lagi. Belum bisa lagi ya, tergantung pengalaman cerita ya. Yes. Planning musiknya sih bebas ya, karena anak-anak telah menemukan formula bermusik untuk buat album, buat karya itu sejak album ke-5, album Sriwedari itu bebasin aja apa yang terjadi. Nah, kalau 2 tahun lagi misalnya tren kita punk kayak Jawa sekarang, mungkin kita akan ke arah sana gitu. Steam Pang ya. Direbus ya. Direbus, Punk direbus ya. Jadi ya sebenarnya, tapi yang pasti 2 tahun ke depan kita akan terus berkarya dan akan lebih bagus lagi, karena apa yang kita terjadi selama ini kita diskusin terus sama anak-anak. Kita nggak pernah nutup, oh kita nggak boleh main ini, nggak boleh main itu, kita jangan dengerin itu, jangan dengerin itu. Yang pasti 2 tahun lagi Malik akan lebih keren lagi.